Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmatunisa dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Mau ngejelasin tugas UTS akuntansi dia P45B. Nah, di nomor 1 itu kita mau bikin pertama kita bikin jurnal buat brand and cleaning service. Nah, di tanggal 1 itu Di tanggal 1 itu mau menginvestasikan uang sebesar menginvestasikan ke bisnis for ordinary shares. Nah, ini tanggal 1 Juli, berarti kita tulis 1 Juli 2014. Nah, dia ini menginvestasikannya dengan uang cash, berarti yang di debit itu masukinnya cash sebesar 20.000. Nah, di kreditnya itu berarti kita masukinnya share capital ordinary sebesar 20.000 di kredit. Nah, di tanggal 1-nya juga 1 bulan Juli itu membeli truk, proses use truk, membeli truk 12.000 tapi 12.000 paying 4.000 cash and the balance on account. Baru bayar 4.000. Nah, sisanya itu nanti on account. Berarti di sini masukinnya kan beli truk. Nah, truk itu sama aja kayak aset. Berarti aset itu kan di debit ya. Nah, ini berarti akunnya akun equipment kan aset, jadi masuknya di debit sebesar 12.000. Nah, dia baru bayar 4.000 kan. Nah, berarti 4.000-nya itu kan bayarnya cash. Nah, berarti ininya cash sebesar 4.000. Nah, sisanya itu berarti on account, berarti itu akun payable. Account payable. Nah, kenapa bisa 8.000? 8.000 itu dari 12.000 dikurang 4.000. Jadinya 8.000. Nah, terus di tanggal selanjutnya itu tanggal 3 bulan Juli 2014 itu apa nih soalnya? Process cleaning supplies for on account. Nah, di tanggal 3-nya itu dia beli supplies. Nah, supplies itu kan aset. Nah, aset kalau bertambah itu di debit. Nah, berarti kita nulisnya supplies sebesar 2.100. Nah, di kreditnya itu kan on account. Nah, kalau on account berarti masuknya account payable sebesar 2.100. Nah, terus di tanggal 5-nya itu paid 1.800
cash buat insurance police. Nah, berarti di tanggal 5-nya. Tanggal 5 2014. Nah, kan dia ini ya membeli asuransi. Nah, berarti asuransi itu kan termasuk aset. Nah, aset itu masuknya ke debit. Berarti nama akunnya prepaid insurance sebesar 1.800. Nah, di kreditnya itu kan dia bayar cash ya. Nah, berarti kalau cash berkurang kan di kredit. Nah, berarti kita di sini nulisnya cash. Itu tanggal 12-nya. Tanggal 12. Tanggal 12 itu bill customer 5.000 for cleaning service. Menagih customer untuk cleaning service sebesar 5.900. Nah, kan kita mau nagih. Kita nagih, berarti customer punya utang ke perusahaan. Nah, kalau orang lain punya utang ke kita, ke perusahaan, jadinya piutang. Berarti kita masukinnya account receivable. Account receivable sebesar 5.900. Nah, ini masuk ke debit gara-gara customer punya utang. Nah, berarti di kreditnya kan kita perusahaan habis ngasih jasa, memberikan jasa ke customer. Nah, berarti yang di kreditnya akunnya itu memberikan servis kan, cleaning service, berarti masuknya ke service revenue sebesar 5.900. Selanjutnya di tanggal 18. Di tanggal 18 selanjutnya di tanggal 18 itu membayar cash untuk truk sama bayar utang yang tadi kita beli cleaning service. Berarti di sini kita nulisnya akunnya. Nah, kan di sini kita mau bayar utang ya. Nah, berarti kalau kita mau bayar utang kita berkurang. Nah, kalau utang berkurang itu di debit. Utang kita berkurang. Nah, jadi ini nama akunnya. Sebentar. Nama akunnya kita mau bayar utang. Nah, kalau mau bayar utang berarti kita account kalau kita mau bayar utang berarti account sebentar, lupa. Berarti kita di tanggal 18
Berarti kan kita mau bayar utang. Berarti itu jatuhnya masuk akun payable. Nah, kalau kita mau berarti utang kita berkurang. Kalau utang kita berkurang itu masuknya ke debit. Nah, kenapa jadi 2.900? Jadi tadi kita masukin aja 1.500 ditambah 1.400. Nah, jadinya 2.900. Nah, di kreditnya itu berarti akan berarti ini ya kan ini ya. Berarti ini cash. Kita bayar on account ya. Tadi soalnya. Oh iya, paid cash. Berarti di sini di kreditnya cash. Nah, cash berkurang di kredit. Cash. Nah, di tanggal selanjutnya, tanggal 20, dan 2014. Nah, di tanggal 20 itu paid membayar 4.500 cash for employee salaries. Di tanggal 20 itu kita bayar cash buat karyawan, buat pekerja. Nah, berarti masuk kan kita mau bayar ini ya, bayar karyawan. Nah, berarti itu akun di debit akunnya itu namanya salaries and wages expense. Soalnya kan kita mengeluarkan buat karyawan yang 4.500 ya. Nah, di kreditnya apa? Nah, di kreditnya itu kan bayar apa? Pekerjanya itu kan pakai cash, berarti di kreditnya itu cash sebesar 4.500. Terus next di tanggal 21. Di tanggal 21 itu soalnya collected 4.400 cash from customer buat bayar yang di tanggal Juli 2012. Nah, di sini berarti kita menerima bayaran dari customer di tanggal 12 Juli. Nah, berarti itu dia kan bayar ya. Nah, berarti kita masukinnya cash 4.400. Nah, cash kalau bertambah di debit. Nah, berarti di kreditnya itu akun receivable. Akun receivable. Nah, sebesar 4.400. Nah, di tanggal 25-nya itu menagih customer sebesar 8.000 buat for cleaning service. Nah, berarti di tanggal 25-nya itu pelanggan punya utang ke kita. Nah, kalau pelanggan punya utang ke kita, berarti itu masuknya ke akun receivable. Berarti masuknya ke akun receivable sebesar 8.000. Nah, kan soalnya kita habis nerima uang dari customer. Nah, kalau kalau customer habis bayar berarti itu masuknya di debit. Nah, di kreditnya itu kita kan habis ngeluarin jasa ya, berarti ininya service revenue. Revenue sebesar 8.000. Nah, seterusnya di tanggal 31. Nah, di tanggal 31 itu
paid 350 for the monthly gasoline bill for the truck. Kita bayar gasolin buat truk. Nah, itu berarti kan jatuhnya ke cash ya. Di debitnya itu cash. Cash sebesar 350. Kan kita bayar, berarti salah, maaf. Berarti kita masukinnya kan ini ya, kita mengeluarkan uang buat membayar gasolin. Nah, berarti itu di gasolin expense kan buat truk juga. Nah, itu termasuk aset perusahaan. Nah, berarti aset perusahaan itu masuknya di debit. Berarti kita masukinnya gasolin expense sebesar 350. Nah, di kreditnya itu kita bayarnya pakai cash. Nah, berarti cash berkurang di kredit. Nah, untuk tanggal 31 selanjutnya, itu mengumumkan dan membayar dividen. Berarti kita nulisnya yang di debitnya itu dividen. Sebesar 1.200. Nah, di kreditnya itu kan bayarnya sama pakai cash ya, berarti di kreditnya cash. Nah, dari sini udah jurnal kita udah selesai. Terus selanjutnya ke ledger. Nah, di ledger itu tentang per akun-akun. Oh iya, maaf. Kita harus totalin dulu ya. Yang di ledger. Di jurnal. Nah, kita jalan. Nah, rumusannya itu sama dengan sum yang dari debitnya semuanya, 63. Nah, selanjutnya itu sama dengan sum yang di kreditnya. Nah, ini tuh kita harus balance ya di jurnalnya. Kalau nggak balance itu berarti ada yang salah. Nah, step selanjutnya itu ada ledger. Nah, di ledger ini kita tuh memisahkan per akun. Contohnya ini kayak cash, akun receivable dijadiin satu. Nah, tapi dengan cara harus balance. Nah, pertama kan kita cash nih. Ada di tanggal 1. Itu cash kan? Nah, itu di debit. Nah, kita tulis di sini di debit. Nah, habis itu kita ini nyari balance ya kan? Nah, cari balance-nya itu berarti kalau rumusannya itu debit dikurangin kredit sama dengan balance. Nah, tapi kalau debit ke debit itu ditambah, kredit ke kredit juga ditambah, kecuali debit ke kredit itu dikurang dan kredit ke debit itu dikurang. Nah, udah nih di sini. Nah, di sini udah per akun ya. Cash, akun receivable, supplies, prepaid, insurance, equipment, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ke trial balance. Nah, trial balance itu kita mencari trial balance itu kita hasil dari si ledgernya. Nah, ini kenapa dapat 9.650 itu dari si hasil cash di ledger totalnya yang ini. Nah, sama semuanya harus dimasukin. Nah, di trial balance juga itu totalnya harus balance ya. Harus balance. Nah, di sini udah balance. Selanjutnya tuh ke worksheet. Nah, worksheet itu kumpulan data-data dari trial balance, adjust trial balance sama income statement. Itu sama statement of financial position. Nah, tadi tuh yang udah kita bikin kan trial balance. Nah, dari trial balance ini kita masukin semua
nya ke ini, ke trial balance yang ini. Nah, ini udah ada rumusannya ya. Nah, ini udah. Terus selanjutnya kita ke income statement. Nah, income statement itu penyesuaian. Income statement, bukan penyesuaian ya. Oh, income statement itu laporan tentang laba rugi dari perusahaan. Nah, tapi kalau di income statement itu kita cuma masukin revenue sama expense-nya. Nah, di sini tadi yang termasuk revenue itu ada service revenue. Nah, kita masukin deh ke sini 17.200. Nah, habis itu tentang expense. Nah, expense itu ada gasoline expense, ada akun expense itu ada gasoline expense, supplies expense, sama yang lain-lainnya. Nah, habis itu kita totalin deh semuanya. Nah, ini hasilnya. Kita totalin revenue dikurang expense. Nah, ini jadinya net income. Habis itu kita ke retained earning. Nah, retained earning itu gabungan dari net income dikurang dividen. Nah, tadi kan kita ada dividen 1. Jadi tadi kan ini net income-nya 8.000. 8.000 dikurang 1.200 jadinya 6.800. Habis itu ada statement of financial position. Nah, statement financial of position itu tentang dua aset. Dua aset, pokoknya itu misahin antara aset sama equity liabilities juga. Nah, di sini tuh kan ada nih ya, aset. Nah, aset itu kan ada equipment. Habis ada private insurance. Nah, private insurance kan termasuk aset ya. Jadi ini masuknya di sini. Nah, yang aset itu ditotalin. Dari si property, plant, and equipment itu dikurangin. Ini berarti 12.000 dikurangi 500, jadinya 11.500. Nah, di current asetnya itu ada private insurance, supplies, account receivable, sama cash. Nah, mereka ini dikurangin, dia dijumlahin dulu. Nah, hasilnya tuh 24.700. Nah, baru deh 24.700 dikurang 11.500. Ditambah 11.500. Nah, itu total asetnya. Nah, terus sekarang kita hitungnya tentang equity. Nah, di equity itu ada share capital ordinary sama retained earning. Nah, mereka ini ditambah dulu 20.000. 20.000 ditambah 6.800, jadinya 26.800. Terus sekarang kita yang ke liabilities-nya. Nah, di liabilities itu ada salaries and wages payable sama akun payable. Nah, di sini berarti salaries wages-nya 2.200 ditambah 7.200. Total liabilities-nya 9.400. Nah, dari itu kita totalin equity ditambah liabilities. Totalnya jadi 36.200. Nah, dari bagian terakhir yaitu closing. Nah, closing itu buat di akhir tahun tentang buku penutupan. Nah, di sini berarti kita masukinnya, tapi kita masukinnya kayak revenue sama expense doang, sama dividen pengeluaran kita. Nah, berarti di sini kan udah ada nih revenue-nya di debit kan, service revenue-nya di debit 17.200, income summary-nya juga. Nah, udah deh, terus kita masukin semuanya. Terus yang terakhir itu ada post closing trial balance. Nah, post closing trial balance itu kita ambilnya itu yang tadi dari trial balance. Nah, di sini tuh udah ada ya. Nah, di sini tuh semuanya ditotalin, harus balance di post closingnya. Nah, kenapa yang dimasukin, gak semua akun dimasukin? Karena ini emang buat pembukuan yang di akhir tahun, yang kita keluarin
dalam setahun itu. Nah, di sini kan ada cash, account receivable sama supplies. Nah, di sini tuh dia debitnya ditotalin sama ini kreditnya. Soalnya ini kan cash kan ada di debit. Nah, ini di kredit. Nah, ini ditotalin. Rumusnya sama dengan sum ini deh. Ini sama ke bawah. Enter. Nah, Nah, di sini tuh harus balance. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.